Satu. Ya. Salam jumpa kembali semua teman-teman di seluruh Indonesia. Apa kabar Romo Budi? Ya, baik ya. Salam sehat semua. Salam sehat. Romo sedang di Surabaya toh? Saya di Surabaya, ya. Nah, tepatnya di mana, Pasturan, Mo? Pasturan Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Wah, Karangpilang. Istri saya lagi di kafe, Romo. Oh ya. Saya jaga anak-anak di rumah, ayah rumah tangga. Saya sedang mendengarkan cerita dari teman-teman. Oh. Romo, kita hari ini akan bicara mengenai pesan Bapak Suci Fransiskus. Ya. Dan ada hari komunikasi terkait dengan mendengarkan namun dalam lingkungan gereja, Mo. Ya. Nah, di gereja itu kan kita ada umat, ada romo, ada paroki. Umat pun ada umat yang dari situ, ada lagi umat yang tamu, begitu, Mo ya. Nah, boleh nggak Romo sampaikan kira-kira dalam konteks gereja gitu, di gereja gitu ya, mendengarkan seperti apa sih yang diinginkan oleh Bapak Suci, Romo? Ya, kita harus mendengarkan aspirasi umat sebagai imam, juga bagaimana mendengarkan suara umat, Ya. Sebagai gembala, ya. Jadi Yohanes toh, gembala tahu suara, domba mendengarkan suara gembalanya, hal yang sama juga gembala mendengarkan suara domba-dombanya. Bagaimana kita juga mendengar bagaimana suara umat. Maka betapa pentingnya imam mengenal domba-dombanya. Ya. Juga antar umat saling mendengarkan, bisa ada komunikasi yang baik. Ya. Lebih-lebih ini juga dalam sinode ini kan, gereja mendengarkan. Bapak Paus meminta, ini kaitannya dengan sinode yang juga dicanangkan Bapak Suci, sembari komunikasi, gereja mendengarkan untuk bagaimana mengumpulkan aspirasi umat lewat keuskupan-keuskupan untuk sinode. Hal yang sama juga pesan dengan hati, ya, yang dicanangkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Demikian. Romo, di dalam gereja itu kan romonya sedikit, umatnya banyak banget. Gimana caranya mendengarkan Romo? Iya, betul. Ya bisa lewat, ya mendengar bisa lewat ketua lingkungan. Ya, kita mendengar aspirasi umat atau mengadakan kunjungan. Saya sendiri ya masa pandemi ini saya berusaha untuk, ya memang tidak ada waktu untuk kunjungan, tapi saya paksa untuk mengadakan kunjungan kepada umat dengan protokol begitu. Bahkan selama masa Prapaskah ini, gaya saya punya tim bersepeda atau jalan sehat, mengadakan jalan salib dari rumah ke rumah. Waduh, ada. Menarik sekali. Ada yang takut, tapi cukup di depan rumah, di depan pintu saja. Oh, sebagai perhentian ya, Mo ya? Sebagai perhentian ya? Ya, 14 perhentian. Mereka siapkan meja dengan salib begitu, ada 2 lilin. Tim saya membawa gambar 14 itu, perhentian pertama dia pegang. Lalu saya buatkan puisi 5 baris tiap perhentian. Lalu ada kesempatan umat doa spontan. Di situ dalam doa spontan itu saya mendengarkan aspirasi umat beraneka. Ada yang berdoa untuk kesehatan, ada berdoa untuk anaknya, bahkan ada yang berdoa untuk Ukraina. Wah, ini bagus sekali pada umat saya ini. Bagaimana suara umat digemakan dengan doa spontan itu. Kalau antar umat bagaimana, Mo? Antar umat biasanya. Umat dalam pendalaman APP mereka mengadakan secara daring, imam hadir, mereka mengadakan pendalaman dengan Zoom begitu, ya mereka bisa menyampaikan aspirasinya dalam pendalaman APP. Ya. Bagaimana harapannya dan sebagainya di dalam sharing. Ya. Romo, tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang cuma sedikit romonya? Jadi jarang sekali dikunjungi oleh romonya. Apalagi sekarang masa pandemi,
kebanyakan beralih pertemuannya dengan Zoom gitu. Nah, mereka nggak ada sinyal, nggak ada susah untuk internet, terhubung internet. Itu bagaimana solusinya, Romo? Supaya bisa tetap mendengarkan umatnya yang jauh di sana. Ya itu betapa pentingnya petugas pastoral. Ya, memang di beberapa tempat tidak ada kegiatan, apa ada beberapa tempat di desa-desa tertentu masih bisa berjalan. Sepertinya tidak ada apa-apa. Ada, mereka mengadakan ibadat. Ya. Tapi sekarang sudah terbuka toh. Vaksin sudah berjalan, umat sudah mulai kumpul, bahkan Bapak Uskup mencanangkan Surabaya ya. Level Surabaya ya, sudah mulai datang ke gereja. Nggak usah takut. Pokok pakai protokol. Ya. Romo, waktu online begitu ada beberapa tidak bisa. Ya sudah, mereka ya doa di rumah saja. Ya di paroki kecil tidak mungkin mengadakan misa live streaming. Mereka tidak punya kuota. Ya sudah, mereka berdoa saja di rumah. Romo Budi, waktu umat berkomunikasi dengan Romo ya, ada yang minta, ada yang curhat, itu kebanyakan minta didengarkan saja atau juga minta tindakan tertentu setelah itu, Romo? Ya, jadi kami biasanya kerjasama dengan ketua lingkungan ya, aspirasi lewat ketua lingkungan. Dan Keuskupan Surabaya sekarang dalam Ardas mulai tahun 2019 sampai nanti tahun 2024 itu ya. Jadi pastoral berbasis lingkungan. Betapa pentingnya peran ketua lingkungan menyampaikan aspirasi kepada pastor paroki. Jadi suara umat disampaikan lewat ketua lingkungan. Ada forum, kadang-kala ketua lingkungan dikumpulkan, kita mengadakan pertemuan. Tapi dalam masa pandemi ini dengan Zoom, Tapi dulu Bapak Uskup pernah mengadakan sebelum pandemi keliling ke Vikopan. Lalu mengumpulkan ketua lingkungan, bicara. Ada juga menggunakan teknologi nggak mau sekarang ini mau kayak WA atau mungkin ada ya? Ya, selama masa pandemi ini 2 Arusari pendalaman ada pakai WA group, ada yang pakai Zoom, ya macam-macam sarana teknologi digunakan. Ada yang pakai time itu apa itu? Ya. Ya link. Kalau Dewan Paroki di mana posisinya mau dalam konteks mendengarkan mau? Dewan Paroki. Ya, mereka mengadakan pertemuan berkala. Tiap bulan mereka ada pertemuan. Di paroki saya ini tiap Kamis ketiga. Saya di Komsos tiap Kamis kedua. Jadi mengadakan pertemuan, merencanakan program. Kalau paroki mendengarkan dari bidang-bidang apa yang disampaikan kepada paroki dan menindaklanjuti. Ada DPP inti, ada DPP harian. Mereka bertemu dengan Zoom. Ya, memang dengan adanya Ardas ini juga semakin ini mau ya kita mendengarkan umat itu mau ya keinginannya mau ya. Arah dasar masing-masing keuskupan kan punya arah dasar yang dibuat, ada yang 5 tahunan. Keuskupan Surabaya 10 tahun. Iya, saya di Jakarta 5 tahun, sana 10 tahun ya. Ya, ini tahun yang kedua Bapak Uskup. Ya, dia kemarin 2007 menjadi uskup, lalu 2009 mulai buat Ardas sampai 2000 berapa tuh? Ya. Romo, kalau tadi 2009 kan sampai 2018 ya. 2019 buat lagi ya. Selama 10 tahunan. Waduh. Mo, tadi kan Romo keliling gitu ya. Nah, kalau kayak gini Mo, dokter gigi atau dokter itu kan punya jam praktek gitu ya. Ada nggak juga Mo di gereja itu Romo menunggu mereka datang gitu? Oh, itu konsultasi atau pengakuan dosa. Di masa pandemi kita janjian. Jadi ada tim tertentu yang mengadakan pertemuan tapi masa pandemi kita batasi. Untuk itu. Atau di sekretariat.
Tapi saya Oke. sendiri kalau keliling kunjungan di masa pandemi ini, kan saya Ya. tiap pagi olahraga, tiap hari tanpa olahraga. Bahkan saya dengan tim saya pada bulan kitab suci ya keliling ke lingkungan-lingkungan itu. Ini Ya. masa prapaskah keliling mengadakan jalan salib. Ya, di paroki saya. Ya, Atau bersepeda atau jalan kaki. Untuk tadi jalan salib, safari jalan salib sehat prapaskah 2022. Bukan jalan salib tuh, sepedaan salib maksudnya mau. Loh, ada kali itu namanya jalan. Kalau jalan itu mau sepeda. Jalan salib, ya. Coba naik sepeda. Nah, tapi ada juga berjalan, kita kumpul, nah, saya mengunjungi lingkungan tertentu ya dengan tim saya. Ya, kalau jauh ya kita bawa mobil dulu baru keliling atau di sekitar gereja ini. Satu lingkungan kita 2 kali mengadakan jalan salib ya. Dari rumah ke rumah itu. 14 perhentian saya buatkan puisi pendek lalu dengan tim saya umat berdoa spontan. Di situ saya mendengarkan aspirasi umat. Ya. Menarik sekali, lewat doa yang mereka ungkapkan itu dan kita saling mendoakan. Suara hati umat ya. Lalu dirangkum dalam doa lalu diberkati. Ya. Itu ada umat yang boleh mengikuti Romo juga, Mo? Ada yang boleh ikut Romo keliling juga umat? Loh, iya ada saya. Saya batasi 10 orang. Oh, 10 orang. 10 orang ya, atau bersepeda atau jalan kaki. Terus ada kelompok yang lain ikut satu lingkungan. Saya batasi 10 rame. Ya, atau bersepeda atau jalan kaki. Ya. Soalnya kalau nggak dibatasi kayak Yesus dulu Mo ya, makin lama makin banyak Mo. Makin jalan makin banyak itu pasti. Ya, nanti kerumunan terlalu banyak. Ya. Silakan istriku mau nanya apa? Lalu kebetulan di Keuskupan Surabaya temanya bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Nah, makanya saya pembukaannya pakai lagu Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku. Ya. Romo nih roti dan anggur kurban. Sudah selesai semua. Saya beri berkat terus ditutup dengan lagu Ekaristi sakramen Maha Kudus. Pada roti namun Tuhan Yesus. Ini teks lama ya. Santapan rezeki para iman dan sebagainya. Ya, lagu lama. Wow, wah menarik sekali. Ya. Sesuai dengan tema adat, yaitu kita tahun ini bersatu dengan Yesus. Nah, lalu kita dalam Ekaristi. Menjadi tema APP memang berbeda dengan keuskupan lain. Ini hanya untuk Keuskupan Surabaya. Dalam APP juga bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Bisa buat ubah untuk jalan salib. Mo, ini pertanyaan terakhir Mo. Oh ya. Kan di dalam gereja itu ada memang umat yang sering ke gereja, yang sering mendapatkan sentuhan rohani karena keinginan. Tapi banyak juga kan umat yang males ke gereja, yang belum pernah ketemu romonya, yang juga nggak merasa penting. Bagaimana Romo bisa menyentuh mereka yang seperti itu, Mo? Oh, kalau itu saya pakai Legio. Jadi gereja punya Legio Maria. Jadi pasukan khusus sini tapi ya terbatas ya. Saya masuk sini rupanya dulu mati legionya. Saya kumpulkan lagi ya hanya 6 orang ya, kadang-kadang 8 orang. Tapi tiap Sabtu sore jam 4 rapat ya, terbatas ini ya. Pasukan Maria 1 jam mereka rapat, habis itu ya kita dengarkan mungkin ada tugas kunjungan. Legio Maria itu membantu pastor paroki untuk orang yang lama tidak ke gereja, orang yang sakit, orang yang mungkin minta komuni, nanti kita sampaikan kepada ketua lingkungan agar dikirim komuni, ketua lingkungan menghubungi asisten imam. Tidak semua dilayani oleh imam. Kalau perminyakan itu pastor baru turun. Sebelum Natal, sebelum Paskah, selain diberi perminyakan, sakit orang sakit, untuk orang sakit juga bisa langsung diberi komuni. Jadi
mendengarkan lalu yang tidak ada karena pandemi kita ya dibatasi, tapi sekarang sudah mulai dilayani lagi. oke ya. Ya, Perlu ya. dikunjungi. Ya. Siap Romo. Pertanyaan terakhir dari istri saya, silakan. Baik Romo, mungkin ada pesan yang ingin Romo sampaikan kepada umat, terutama para ini ya pelayan-pelayan di lingkungan-lingkungan gitu, supaya dapat menggantikan dapat menangkap juga aspirasi umat, menggantikan Romo mungkin, atau bersama-sama. Ya, memang ketua lingkungan itu ujung tombak bagi pelayanan di paroki. Maka ini Keuskupan Surabaya pastoral berbasis lingkungan ini, berakar lingkungan, mengundang para ketua lingkungan untuk lebih bersemangat ya, membantu umat ya, mengenal umat, bekerja sama dengan gembalanya di setiap paroki. Peran Mantap. Romo Budi, terima kasih banyak waktunya. Oke. Ya, semua yang kita bicarakan ini akan jadi soal Komsos Limpix, Romo. Ya. Termasuk tadi 2 lagu dari Romo itu. Romo sehat semua terus ya Romo. Tuhan memberkati Romo. Ya. Terima kasih. Banyak, Romo. Sampai jumpa Romo. Ya, terima kasih.